Ya, nama saya Fernando Trisnaswandi, saya dari Universitas Kristen Duta Wacana. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem monitoring pencahayaan dan suhu pada kandang burung walet. Untuk bahan-bahannya, kita lanjut next slide. Ya, komponen hardware yang kita perlukan adalah satu buah breadboard, kemudian satu buah Not MCU ESP32, kemudian yang baru yang kita berpakai yaitu satu buah LDR itu sebagai sensor cahaya, dan yang kemarin yang kita pakai juga ada satu buah DHT11 sebagai sensor suhu, dan kita menggunakan dua LED fisik, yaitu satunya untuk indikator keamanan level pencahayaan dan yang satunya untuk indikator keamanan level suhu. Ya, lanjut. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Pertama yaitu kita membangun dulu local server bailingnya. Kemudian kita membuat bailing pada aplikasi mobile. Yang ketiga kita merangkai komponen hardware, dan yang terakhir kita menghubungkan local server ke aplikasi mobile. Ya, di sini kita membangun local servernya. Kita pastikan dulu pertama memiliki Blink servernya. Jika belum, kita bisa download di sini ya. Sudah HTTP ini. Nanti kemudian kita download dan klik pada here sini. Here di sini. Kemudian lanjut. Yang kedua kita buka cmd di sini dan masukkan ke direktori tempat aplikasi server 0.41.14 ini yang versi kita download seperti ini. Yang seperti saya kuliah semester 5 IoT UTS. Nah, ini seperti ini. Kemudian jalankan. Kemudian setelah jalankan, kita bisa melihat sini terdapat URL dan email password untuk login. Ini kita save, kita masukkan ke notepad atau kita save di mana saja, karena ini untuk masuk ke local servernya. Nah, ini yang seperti tadi, masuk ke HTTP-nya, kemudian masukkan email dan password sesuai di CMD. Nah, setelah masuk nanti akan seperti ini, berarti local server siap digunakan. Yang kedua, membuat Blink pada mobile. Yang pertama kita pastikan kita memiliki aplikasi Blink dulu pada ponsel kita, kemudian kita buka aplikasi Blink, kemudian login menggunakan email dan password pada CMD yang tadi sebelumnya kita save. Kemudian kita buat project seperti contoh di samping. Ini contohnya nanti di modul ada sesuai ketentuannya. Ya, nah ini rangkaiannya akan saya jelaskan sedikit. Di sini terdapat Not MCU ESP32, ada LED merah, LED hijau, sensor cahaya atau LDR, sensor suhu atau DHT11, resistor, dan kabel-kabelnya jumper. Nah, nanti cara kerjanya, jika suhunya lebih besar dari slider, maka sini kondisinya akan menyala. Sini juga sama. Nanti kita lanjut aja ke setelah code, kita akan melihat langsung hasilnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang coding yang saya gunakan untuk menghubungkan antara Not MCU dengan aplikasi mobile Blinknya. Ya, pertama kita membutuhkan banyak sekali input. Sini kita lihat, sini ada WiFi dan WiFi client yang digunakan untuk Not MCU-nya untuk menangkap WiFi. Jadi supaya Not MCU bisa menangkap WiFi dengan library ini. Kemudian juga ada library Blink. Kita menggunakan ini agar bisa terkonek dengan mobile kita. Dan yang nggak asing lagi kita adalah ini DHT, ada Fleet dan Arduino, itu yang kita pakai kemarin untuk menggunakan sensor suhu. Nah, di sini kita juga mendefine Blink print itu sebagai serial. Jadi ketika kita mau print, kita tinggal ketik aja serial.print apa itu. Kemudian di sini ada juga kita mendefine Blink red dan Blink green itu untuk warna pada virtual mobile. Jadi warna LED pada virtual mobilenya. Kemudian ada pin yang kita pakai di sini, kita menggunakan 4 pin, yaitu yang fisik ya. Ada pin suhu, yaitu yang nanti fisiknya berwarna LED merah dengan nomor 21. Kemudian red pin cahaya, yaitu nanti fisiknya warna hijau LED-nya dan nomor 19. Dan
Di sini ada pin suhunya 26 dan pin cahaya nomor 32. Lanjut, data yang kita pakai yaitu adalah integer suhu, integer LDR yaitu untuk cahayanya, kemudian integer slider cahaya, kemudian integer slider suhu, kemudian yang terakhir ada integer button. Dan yang ini untuk menyambungkan antara pin suhu dengan DHT11 nya. Kemudian kita dapat lihat di sini ada char out, char SSID dan char password. Nah, di sini nanti char outnya itu dapat dilihat pada aplikasi Blinknya, aplikasi Blinknya. Kemudian yang ini SSID-nya itu nanti tergantung kita masuk ke jaringan yang mana. Harus sama ya jaringan antara ini dan jaringan pada aplikasinya. Ini saya menggunakan jaringan WiFi. Sini SSID-nya tenda 597398 dan passwordnya Luna Kucing. Kemudian widget yang kita pakai di sini ada widget LED. Itu ada LED cahaya dengan virtual nomor 6 dan LED suhu dengan virtual nomor 7. Ini sesuai dengan modul. Kemudian di void setup-nya kita bisa lihat kita menggunakan serial begin 115200 seperti kemarin. Kemudian ini yang baru adalah Blink begin out SSID password IP. Ini IP lokalnya agar kita bisa masuk. Kemudian ini kita set LED output. Ini outputnya agar nanti bisa menyala menggunakan output. Dan ini untuk kita mengambil input pin cahaya dan pin suhunya. Kemudian kita deklarasikan sekalian di sini untuk set virtual LED on-nya, karena tetap menyala nanti, tapi kalau yang di virtual cuma berganti warna hijau atau merah. Dan di sini DHT11 begin untuk memulai sensor suhunya. Lanjut. Nah, di sini ada Blink Bright. Nah, Blink Bright sendiri untuk membaca inputan dari aplikasi Blinknya. Sini virtual nomor 4 yaitu slider cahaya ya. Nah, ini kita pump as integer, kemudian kita kalikan 0,009768, kemudian di plus 10. Ini nanti sesuai di modul ada. Dan yang juga yang Blink Bright virtual nomor 5 itu untuk slider suhunya kita convert menjadi integer juga. Ini juga dikonvert menjadi integer ya. Kemudian pada Blink Bright virtual 8 nya button kita juga convert menjadi integer. Lanjut, kita di sini membuat metode deteksi cahaya, yaitu void deteksi cahaya. Saya mendeklarasikan integer temporary. Kemudian sini untuk membaca loop pada pin cahayanya, dan kita masukkan ke dalam integer LDR-nya dengan menggunakan rumus seperti ini, 0,009758 dikali dengan temporary, ini isi temporary, kemudian ditambah 10. Kemudian kita print dengan serial .print cahayanya kita dapat berapa. Kemudian ini kita berapa loop gitu. Kemudian Blink virtual bright-nya itu untuk menulis atau menggambarkan grafik pada mobile. Kemudian ini serial print slider cahayanya untuk melihat slider cahayanya itu berapa, untuk mengecek saja ini. Kemudian kita menggunakan if dengan kondisi LDR lebih besar dari slider, maka LED pada virtual 6 akan berwarna merah dan LED visitnya akan menyala. Jika tidak sesuai dengan kondisi tersebut, maka virtual 6 akan LED-nya akan berwarna hijau dan yang fisik akan mati. Kemudian kita juga mendeklarasikan juga metode suhu. Sini deteksi suhu.
kita melihat suhu, integer suhu sama dengan read temperatur, ini untuk membaca suhu di sekitar kita. Kemudian kita print suhunya berapa derajat Celcius. Kemudian kita juga mencetak slider suhu, jadi kita bisa melihat perkembangannya untuk mengecek saja itu. Kemudian di sini link virtual write-nya juga untuk menggambarkan pada aplikasi Blink-nya. Sini ada kondisi if jika suhu lebih besar dari slider suhu, maka sama seperti yang di atas, nanti virtualnya, tapi virtual 7 akan berwarna merah dan fisiknya akan menyala. Jika tidak sesuai, maka virtual 7 akan berwarna hijau dan fisiknya akan mati. Kemudian di void loop kita menggunakan dikit saja 5 line saja, yaitu untuk merun Blink-nya, blink.run. Kemudian di dalamnya ada if, ada kondisi jika buttonnya sama dengan 1 atau buttonnya menyala, maka deteksi cahaya dan deteksi suhu metodenya akan berjalan. Dan terus di sini juga ada delay untuk agar kita melihat printnya itu tidak terlalu pusing karena terlalu cepat. Ya, di sini kita akan mengecek apakah aplikasi mobile Blink-nya sesuai dengan fisiknya kita coding Arduino nya. Nah, pertama kita lihat dulu yang perumpamannya, kondisinya di if LDR lebih besar dari slider. Nah, tapi sini slidernya kita set 10 ya, paling kecil. Jadi jika LDR-nya lebih besar, nanti warna virtual LED-nya akan warna merah dan nanti LED fisiknya akan nyala. Kemudian jika tidak, maka virtual LED-nya akan warna hijau dan LED-nya yang fisik akan mati. Begitu juga di suhu. Di sini suhu juga, jika suhu lebih besar dari slider tapi slidernya ini 0 ya, atas bawahnya, jadi kita set virtual LED-nya warna merah dan fisiknya nanti kita set untuk menyala. Kemudian jika tidak, maka virtual LED-nya akan warna hijau dan fisiknya akan mati. LED fisiknya kita bisa coba kita on-kan. Nah, sini kita baca ya, itu warna merah karena sesuai if-nya. Nah, itu ada warna hijau juga. Coba kita naikkan biar apakah nanti akan berwarna hijau. Kita naikkan sini. Nah, akan berwarna hijau semua ya sini karena LDR-nya kurang dari slidernya. Kita coba tutup lagi. Set. Sini merah. Kenapa di sini hijau? Karena loop-nya yang kita detect juga 10. Kalau lebih dari 10, nanti kita lihat aja akan berwarna merah. Nah, bisa dimatikan, bisa dinyalakan. Oke, sekarang kita lihat ke fisiknya ya. Kita dapat lihat di sini LED merahnya menyala. Nah, itu LED hijaunya kedap-kedip karena itu sensor cahaya ya. Sensor cahaya ini mungkin karena agak ketutupan dan agak kena cahaya, jadi kadang mati kadang menyala pada sensor cahayanya. Tetapi tadi sudah kita cek sesuai dengan slidernya, bisa kita lihat. Kita dapat lihat di sini LED-nya mati ya, karena slidernya saya polkan ke kanan tadi. Kan kalau di kanan tadi sesuai if, jika suhunya lebih besar dari slider maka akan warna merah. Ini karena slidernya yang lebih besar nilainya maka mati. Ini saya kanan semua jadi mati semua.